Kamu memang jago, selingkuh sampai di rumah sendiri. Aku memang sengaja mau tidur denganmu di depan istrimu. Dia kan sahabat terbaikmu. Sahabat? Yang kusasarin justru pacar sahabat. Kakak memang jago pilih pria, enak banget dipakai. Kakak sudah jadi wanita tua, meskipun dulu diam-diam naksir kamu. Gu Huaizhi. Juga nggak ada minat lagi kan? Su Qingyu kamu hila APA. Kamu nggak pantas menyebut nama Gu Huaizhi. Gu Huaizhi, aku tetap akan bilang. Justru mau tusuk hatimu, kamu ngapain? Aku kan sahabat baikmu, kenapa kamu sakiti aku? Aku memang nggak tahan lihat kamu bahagia, semua milikmu akan kuambil. Aku mau buktikan kamu nggak lebih baik dariku. Kamu yang bunuh dia. 20 tahun lalu, dia mati karena mau selamatkan kamu. Gu Huaizhi, aku datang mencarimu. Ada orang yang lompat dari gedung. Aku ini terlahir kembali. Baru terlahir lagi udah ketemu dua orang ini, sial banget. Gu Huaizhi. Su Qingyu, kamu ngapain? Hari ini aku nggak mau nikah, karena yang mau ku nikahi adalah Gu Huaizhi. Su Qingyu, kamu gila ya, kamu ngapain sih? Dia dong Liang. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu selingkuh dengan Xia Yi, kalau bukan karena hari ini. Aku ada urusan yang lebih penting, pasti aku cabi-cabi kalian berdua. Jangan ngomong sembarangan. Kakak salah paham, aku cuma anggap Kak Jia. Seperti kakak sendiri, nggak ada pikiran lain. Kenapa dulu aku nggak sadar, kamu ini benar-benar wanita licik. Kamu Su Qingyu, kamu ini wanita kasar. Kamu yang mau batalin nikah, mulai hari ini. Nama kamu bakal jelek, nggak ada pria yang berani nikahin kamu. Semuanya setuju kan? Wanita yang sudah nikah seperti air yang sudah dituang, benar-benar nggak punya malu. Aku mau. Aku mau. Cepat naik mobil. "20 tahun, aku kembali." Tunggu. Mobilku mana? Qingyu aku. Su Qingyu, buka pintu. Ini kan mantan suamiku. Xia Yi, kamu masih berani muncul di hadapanku? Kakak Jia, lihatlah dia. Kalian berdua sangat tak tahu malu. Kakak Jia, katakanlah, apakah Su Qingyu ini sudah sejak lama berhubungan dengan Gu Huaizhi dan memberimu tanduk hijau? Apakah aku salah bicara? Bagaimana mungkin kakak seperti itu? Aku, raja dari sini, sama sekali tidak kekurangan wanita. Wanita yang menikah denganku hanya perlu memasak setiap hari, mencuci pakaian, dan mengurus anak, itu saja. Ini adalah kehidupan yang didambakan banyak wanita. Kakak Jia adalah Raja Tari Li. Banyak wanita yang menyukainya, tak terhitung jumlahnya. Kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Su Qingyu, kamu pasti menyesal. Aku menyesal. Kamu benar-benar punya keahlian khusus. Benarkah? Kamu benar-benar ahli dalam membuat orang jijik. Su Qingyu. Kamu benar-benar ahli dalam membuat orang jijik. Su Qingyu, kamu tidak boleh menghina mimpiku. Ya, hanya kamu yang punya mimpi demi mimpimu. Kamu tidak pernah bekerja sehari pun, tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Setiap hari hanya bergaul dengan Xia Yi, si gadis hijau ini. Karena menginap di hotel, kamu melewatkan audisi, dan ketika ada masalah di luar, kamu hanya berani keluar. Hanya pulang dan memburu istri untuk melampiaskan amarah.
Jia Dongliang, kamu suci. Kamu hebat. Sekarang bawa mimpimu dan kepribadianmu, pergi dari sini. Kakak, kamu pikir mengembalikan mahar saja sudah cukup? Kamu telah membatalkan pernikahan di depan umum. Ini adalah penghinaan terhadap harga diri kakak Jia. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kakak Jia seperti itu? Kakak Jia tidak mungkin menjual harga dirinya. Hanya untuk uang segini. Kamu benar-benar pandai menilai orang. Kakak Jia, bagaimana bisa? Berani mengejar kehidupan yang kamu inginkan. Itu benar. Tentang pembatalan pernikahan. Siapa yang peduli? Tidak, bagaimana bisa tidak peduli? Ada lagi yang perlu kamu rendahkan? Pergi dari rumahku. Baiklah. Tunggu bentar. Bawa Long di MU. Ayo pergi. Bawa semua barang-barangmu yang tidak berguna ini. King Yu, kamu, dia. King Yu, kamu. King Yu, dia. Menyenangkan. Ternyata, begitu seseorang kehilangan sopan santun, hidupnya benar-benar menyenangkan. Ayo pergi. Setelah membereskan barang-barang, kita akan mengambil buku keluarga di rumahmu. Mulai sekarang, semua uangku akan kuberikan padamu. Setelah menikah, semuanya akan kamu yang menentukan. Banyak sekali uang. Jelas-jelas seorang jutawan, pria yang begitu baik. Kenapa aku tidak melihatnya di kehidupan sebelumnya? Kenapa kamu tidak terlalu bersedia? Besok setelah pulang kerja, kita akan pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil surat nikah. Kalau kamu berani tidak datang, kamu akan mati. Besok setelah pulang kerja, kita akan pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil surat nikah. Kita sudah mengambil surat nikah. Nasib Gu Huaizi berubah. Dia tidak akan mati. Tidak baik, Gu Huaizi mengalami masalah. Tidak baik, Gu Huaizi mengalami masalah. Kamu yang membunuhnya, dia mati untuk menyelamatkanmu. Apakah yang dia katakan adalah hari ini? Tidak mungkin, dia pasti tidak akan apa-apa. Su Qingyu, apa yang kamu lakukan? Kamu yang melakukannya, bukan? Kenapa kamu membunuh Gu Huaizi? Kenapa? Jika nasib tidak bisa diubah, lalu kenapa memberikan harapan padaku? Apakah ini adalah hukuman untukku? Gu Huaizi, kamu di mana?
Kalian berdua sudah cukup, aku hanya ingin kaset, ini terlalu berlebihan. Kaset. Kaset apa? Jia Dongliang bilang. Ada satu kaset di tempatmu. Oh iya, kaset itu sangat penting bagiku. Aku harus ngambil yang lagi. Darah itu. Baru saja melihat seekor anjing kecil tertabrak, aku kasihan padanya. Lalu menguburkannya. Jadi aku minta Jia Dongliang untuk mengawasi mobilku. Kenapa kamu tidak menegakkan mobil itu? Itu bukan aku yang menabraknya, kenapa aku harus menegakkannya? Lucu sekali. Kaset itu bukan milikku, buang saja. Jangan, aku salah. Ayo, kita pulang. Kasetku. Cepat lari, jauh dari orang bodoh. Siapa dia? Kamu ternyata punya anak. Siapa dia? Dengarkan aku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Bagus sekali. Kalau begitu aku tidak perlu punya anak, ya? Melahirkan tanpa rasa sakit, atau akun kecil yang sudah terlatih, ini terlalu menyenangkan. Mulai sekarang, kamu panggil aku ibu, kita berdua punya sebutan masing-masing. Aku adalah bibinya. Apa? Dia adalah bibiku. Aku tidak tahu kamu punya bibi kecil. Keponakan besar, menikah, hal sebesar ini. Belum berdiskusi dengan orang tua di rumah. Benar-benar menganggapku seperti anak kecil. Kamu memang anak kecil. Henry. Keponakan besar, ini adalah calon istrimu yang kamu cari. Aku tidak suka dia. Bibi kecil, aku benar-benar mencintai King Yu. Seumur hidup tidak akan menikahi orang lain selain dia. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya. Jangan berpikir untuk merebut keponakan besar dariku. Anak kecil ini agak menarik. Gu Huaixi akan menikah. Tidak butuh kamu lagi. Kamu serius? Aku melihatmu. Lebih baik kamu bersikap baik pada Su Qingyu. Aku tidak akan setuju dia masuk ke keluarga Gu. Keponakan besar bermain dengan senang, ya? Ya bibi kecil, keponakan besar sangat tertawa ketika bersamaku. Sepertinya tidak pernah tertawa seperti itu ketika bersamamu. HMPH, makan. Kenapa tidak ada piring dan sulit untukku? Mau makan, masak sendiri. Memasak, siapa yang tidak bisa? Ingin membuatku takut, nanti aku akan membuatmu menangis karena lapar. Coba rasakan masakanku. Cepat makan. Ternyata tidak ada anak kecil yang tidak suka ayam goreng. Bibi kecil sepertinya sangat menyukai masakanku. Aku tidak, aku hanya mencoba untuk keponakan besar. Wah, hampir habis satu piring. Aku tidak. Sedap. Kalau begitu kamu tidak mengaku. Berarti semuanya dimakan oleh Gu Huaixi. Sepertinya masakan saya lebih cocok dengan selera Gu Huaixi ya. Keponakan sudah makan masakan saya lebih penting. Sudahlah, semuanya enak. Keponakan, mana yang paling kamu suka? Yang dibuat oleh King Yu. Lebih cocok dengan selera saya. Keponakan, mana yang paling kamu suka? Yang dibuat oleh King Yu.
Kenapa sebelumnya saya tidak menyadari tubuhmu begitu bagus? Kamu tidur di kasur, saya tidur di sofa. Kita sebentar lagi akan menikah, suami istri yang sah. Bisa tidur bersama. Ih. Sudah malam, istirahatlah lebih awal. Kenapa kamu di sini? Cepat keluar. Saya ingin tidur bersama keponakan. Kamu kalah. Tante kecil, baiklah, tidur sendiri ya. Keponakan, kamu juga ingin melepas saya? Tante kecil, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Kita tidak bisa tidur bersama lagi. Lalu dia? Dia berbeda. Kamu wanita jahat ini, hanya ingin merebut keponakan dari sisi saya. Benar, siapa yang membuat saya istrinya? Dan kamu hanya tante kecil. Kamu ngapain? Jangan pikir karena kamu anak kecil, bisa seenaknya. Tante kecil, kenapa kamu? Jalan-jalan saya long. Apa? Bukankah itu hanya gelang rusak? Hingga membuat rumah berantakan seperti ini? Di dalam rumah tidak ada. Coba pikir, mungkin jatuh di tempat lain. Kenapa kamu juga ikut gila? Bantu cari bersama. Bukankah itu hanya gelang rusak? Besok saya belikan yang baru untuknya. Itu bukan gelang rusak, itu peninggalan ibunya. Tante kecil, kamu di mana? Tante kecil baru lahir. Keluarga Dabang melahirkan. Sejak kecil saya yang mani dia tumbuh. Dan juga satu-satunya tempat dia bergantung. Gelang itu adalah satu-satunya kenangan nenek saya untuknya. Semua salah saya, semua kesalahan saya. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu. Tenanglah. Aku tahu di mana dia. Tidak ada lagi. Bibi kecil. Aku rindu ibu. Bibi kecil, kita pulang dulu. Bibi kecil, kamu tidak percaya padaku? Pulanglah. Masih marah? Jangan sentuh aku tidak suka kamu. Bibi kecil, aku punya sesuatu untukmu. Lihat, apa ini? Terima kasih sudah membantu mencarinya, maaf. Aku seharusnya tidak marah padamu. Tidak menemukan bibi kecil, aku akan cari lagi nanti. Kalian ini. Kita akan menjadi satu keluarga. Saling janji. Ajak aku juga. Hari ini tidak perlu pergi kerja? Oh ya. Cuti pernikahanku sudah habis. Bahkan terakhir kembali tidak bisa menghindari lagi. Mimpi buruk pekerja kantoran. Siapa juara penjualan bulan ini? Su Qingyu lagi. Mari kita beri selamat. Su Qingyu, kenapa keberuntunganmu selalu baik?
Wanita. Pertama kalinya. Aku. Pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Saat aku menjadi Raja Tari Dunia, kamu adalah wanita di belakang sang Raja Tari. Kamu mau percaya padaku? Aku percaya. Maukah kamu menemani menuju masa depan yang indah? Aku mau. Su Qingyu, dia tidak mengembalikan kasetku. Maukah kamu meminjamkan uang untuk membeli yang baru? Kakak Jia, aku mau. Kamu memang wanita takdirku, sang Raja Tari. Siang-siang nyalain lampu buat apa? Kalian tahu Guhuaji? Itu anakku, kepala kereta api termuda. Minggir, kalau tidak beli minggir. Yi, lama tidak bertemu. Huaiji kami sudah jadi kepala bagian. Selamat Bu, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin memberi hadiah untuk menantu perempuan. Tidak Bowl terlalu mahal, juga tidak Bowl terlalu murah. Lagi pula, anak saya adalah seorang kepala bagian. Ibu, Anda adalah ibu mertua, apapun yang Anda berikan pasti berharga. Tapi Su Qingyu, dia sangat materialistis. Kalau minta hadiah, pasti yang mahal, seperti TV. Pabrik pembuatnya, dia pasti tidak berpikir menikah dengan kepala bagian. Itu berarti datang untuk menikmati kemewahan. Mau TV apa? Cukup dengan peralatan dapur saja. Ibu, Anda tidak tahu wanita ini, Su Qingyu. Dia sangat licik, tidak seperti saya yang tidak pandai bicara. Harus mengajarinya aturan menjaga rumah tangga. Anak saya adalah seorang kepala bagian. Su Qingyu, hadiah pertemuan pertama Anda dengan ibu mertua. Sudah saya pilihkan. Qingyu, boleh minta bantuan? Apa? Tamu tadi membeli TV. Tapi saya ada urusan mendadak. Tolong selesaikan sisanya, kakak. Boleh? Baiklah. Terima kasih banyak. Maaf membuat Anda menunggu, totalnya 2.100. Silakan bayar. Berapa? Peralatan dapur ini, Anda minta 2.100? Mailingnya? Peralatan dapur apa? TV warna, TV memang harganya segitu. Harga sudah jelas. Saya tidak minta TV. Ini pemaksaan. Anda tidak masuk akal, Anda yang minta TV. Sekarang sudah dibuka, tidak bisa dikembalikan. Cepat bayar. Saya tidak peduli, ini toko penipu. Saya sama sekali tidak minta TV. Hei, Anda tidak boleh pergi. Anda sudah tua, bagaimana bisa begitu tidak tahu malu? Anda tidak mau TV ini, uangnya tidak mungkin saya yang bayar. Saya tidak peduli, saya tidak mau, anak saya adalah kepala bagian. Huaiji, ibumu datang. Membawakanmu hadiah. Saya sangat marah, aku bilang ya, nak. Aku belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Untuk uang, dia sampai menipu. Bahkan menipu aku bilang ya, jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kenapa kamu beli TV pulang? Jangan tanya, hari ini aku ketemu nenek tua yang sangat tidak masuk akal, ini jelas-jelas dia yang pilih sendiri. Tapi setelah dibuka, dia tidak mau lagi. Tidak ada cara, aku terpaksa beli sendiri. Wanita tua seperti ini pasti rumah tangganya tidak harmonis. Aku bilang kenapa, hari ini biar dia berdiri di depan aku juga. Kamu juga apa? Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya, nak, siapa dia? Ibu. Nak, kamu adalah ibu mertuaku. Kamu adalah menantuku, anakku kan kepala bagian. Tidak mau wanita seperti kamu. Aku wanita? Mana ada ibu mertua, pertama kali ketemu menantu. Langsung kasih peralatan dapur. Aku beli peralatan dapur untuk mengajarkanmu aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga apa? Ingkar janji. Ternyata Yi benar, kamu memang tidak berniat baik. Menikah hanya ingin enak, aku beritahu, tidak mungkin. Pintu rumah tangga. Sekarang sepertinya bukan urusanmu. Aku tidak mengakuinya sebagai menantuku, kalian harus segera cerai. Ibu. Aku tidak akan cerai dengan Qingyu. Kamu anak durhaka, bahkan tidak dengar perkataan ibu. Lebih baik aku mati saja. Ibu.
Aku akan jadi kepala departemen. Benarkah? Kalau begitu aku dan Kinyu. Kepala departemen bilang apa? Itu yang terjadi. Kamu lari kemana? Ambil makanan termahal di sini. Semuanya untukku. Andy Kin? Kenapa? Takut aku tidak mampu beli? Baru sehari sudah lupa siapa aku. Tahu Anda ibu kepala bagian? Salah. Sekarang aku ibu kepala departemen, Tante. Kejadian kemarin aku sudah dengar. Semuanya salah Sukinyu. Bukan salahnya. Yi, aku beritahu. Huaizi kami akan naik jadi kepala departemen. Itu kepala departemen lo? Sedap. Yi, kamu juga harus cepat. Anak muda yang tidak jelas, jangan sampai dipilih. Siapa yang tidak jelas? Membicarakan aku. Si Sukinyu ini, kenapa semua hal baik selalu jatuh ke dia? Tidak boleh. Aku sama sekali tidak mau melepaskannya. Ibumu cukup lucu. Awalnya sangat galak padaku. Begitu dengar kamu naik jabatan, sikapnya langsung berubah. Kinyu, ada sesuatu. Aku ingin berdiskusi denganmu. Nak, coba cicipi. Hari ini sangat mewah. Tentu saja, sekarang kamu sudah jadi kepala bagian. Makanan di rumah ini harus sesuai dengan statusmu. Ayo, cepat makan. Bu, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Kamu sudah bukan anak kecil lagi, putuskan sendiri saja. Sekarang kamu sudah jadi kepala bagian. Benarkah? Tapi dia mengundurkan diri, tidak bekerja lagi. Mengundurkan diri, bagus, mengundurkan diri. Apa katamu, mengundurkan diri? Masih makan apa makan? Bu, bukankah kamu bilang tadi, apapun yang kulakukan kamu akan mendukungku? Kamu akan naik jadi kepala bagian. Ini adalah impian banyak orang, kenapa kamu justru? Kamu ingin membuat nenek ini marah ya? Bu, aku ingin melakukan pekerjaan yang kusukai. Kamu ingin melakukan apa? Bisnis. Jabatan kepala bagian yang bagus tidak diambil. Malah mau melakukan pekerjaan rendahan, coba tanya. Siapa yang akan setuju denganmu? Aku mendukungnya. Aku ingin mengundurkan diri. Apa? Sudahlah, Aku tidak bilang tidak mengizinkanmu mengundurkan diri. tidak menang. Tentu saja tidak menentang. Kamu belum pernah dengar ya. Di kehidupan sebelumnya berbuat banyak kejahatan. Di kehidupan ini harus bangun pagi untuk bekerja. Terima kasih Kinyu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku ingin terjun ke dunia bisnis. Aku yakin kamu pasti akan sukses. Apakah karena kamu, anakku mengundurkan diri? Tidak ada hubungannya denganku. Wanita pemboros. Masih makan makanan milikku. Ibu, Aku tidak memintamu menjadi menantu yang baik. Jangan jadi beban untuk anakku. Aku juga mendukung keponakanku. Ada urusan apa kamu? Duduklah. Nak, kamu belum bilang, kan? ibu. Mereka sudah setuju aku mengundurkan diri. Selesai. Sudah, Ibu. Ayo kita makan dulu. Hanya tahu makan. Ini makanan kepala bagian. Kamu sekarang bukan. Mau makan apa yang enak? Tunggu sampai kamu sukses dulu. Untungnya menantuku masih punya pekerjaan, tidak terlalu memalukan. Aku juga ingin mengundurkan diri. APA? Ibu. Kakak. Kakak, ada apa? Kepala bagian sudah tidak ada. Aku tidak berani ada masalah. Bisnis juga merespons kebijakan negara. Orang-orang yang hanya bermalas-malasan tidak merespons kebijakan. Kenapa harus kamu, kepala bagian, yang merespons? Hari ini kita pergi ke kota besar. Mencari peluang bisnis yang cocok. Segitu mendesaknya? Peluang bisnis tidak menunggu, Ibu. Kamu juga siapkan barang-barang, kita pergi bersama. Asyik. Ibu pergi dulu, bibi kecil serahkan padamu ya. NAK.
Keponakanku mana? Sudah pergi. Kayaknya baik lagi. Meninggalkan bibi kecil di rumah. Akhirnya ada waktu berdua. Aku tidak ingin dia merusak bulan madu kita. Nikmati perjalanan ini dengan baik. Aduh, ada barang yang ketinggalan. Aku ambil dulu. Jangan sampai bibi kecil tahu. Oke. Huaizi. Kali ini aku harus memberi pelajaran pada Sukinyu. Mau apa kamu? Hanya memberitahu sekelompok preman. Sukinyu akan membawa banyak uang keluar. Menurutmu, apakah mereka akan merampok? Di mana mereka akan merampok? Kamu sudah dengar semuanya. Aku tanya di mana. Di jalan desa menuju kota. King Yu. 20 tahun yang lalu dia mati untuk menyelamatkanmu. Gu Huaizi. Shifu, buka pintu cepat. Gu Huaizi, kamu tidak boleh mati. Gu Huaizi. Shifu, buka pintu cepat. Gu Huaizi, kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Setelah kita selesai hari ini, kita bisa makan enak lagi, oke? Oke, ayo pergi. Hei, siapa kamu? Aku peringatkan kalian, pergi sekarang atau aku akan menelepon polisi. Telepon polisi. Saudaraku, ini peringatan terakhir untukmu. Kalau tidak pergi, aku akan membunuhmu, percaya? Kamu menakut-nakuti siapa? Bukan. King Yu. Gu Huaizi. Tidak mungkin. Gu Huaizi. Kamu tidak mati, ayo ke rumah sakit. Pasti masih ada waktu. Dokter, tolong selamatkan dia. Kamu sudah bangun. Apakah ada bagian tubuhmu yang masih tidak nyaman? Bagaimana denganmu? Apakah ada yang terluka? Anakku. Ibu, Kanekangku. Anakku, bagaimana perasaanmu? Di mana kamu terluka? Apakah parah? Ibu, berkat King Yu. Kalau dia datang beberapa menit lebih lambat, mungkin aku tidak akan selamat. Gu Huaizi, di kehidupan ini, nasib kita semua telah berubah. Terima kasih telah menyelamatkan keponakanku.
Apa yang harus disyukuri? Ini semua karena dia. Menyelamatkannya adalah hal yang seharusnya, kalau tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan berhenti dengannya. Ibu benar, aku yang berhutang padanya. Lihat, kamu bersikeras untuk terjun ke bisnis, lihat kan. Lenggit menggelanjamu, jabatan yang baik tidak diambil. Harus mulai dari awal lagi. Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan keinginanku untuk terjun ke bisnis. Bahkan sebagai pejabat, aku tidak bisa membiarkan orang mati. Ya, kamu benar. Apa kata dokter? Kapan bisa keluar dari rumah sakit? Dokter bilang tidak ada masalah besar, 2 hari lagi bisa keluar. Lihat apa yang akan kamu lakukan, seharusnya kamu terkena beberapa tusukan lagi. Terkena luka. Gak apa-apa, Emma gak sengaja. Dokter bilang gimana? Kapan bisa pulang? Dokter bilang gak ada masalah besar, 2 hari lagi bisa pulang. Lihat gimana kamu, harusnya kamu kena beberapa tusukan lagi. Kena lukanya. Gak apa-apa, Emma gak sengaja. Nak, makan yang banyak, baru aja pulang dari rumah sakit. MA, kenapa kamu datang? Biar aku lihat ada yang terluka gak. MA, aku gak apa-apa. Ini yang kamu makan, nak. Kalau kamu gak nyaman di sini, pulang aja. Mertua, maksud kamu APA? Ya itu maksudku. Gimana? Aku ibunya, ini rumahku. Dimana anakku, disitu aku. Siapa yang suruh kamu masak? Kamu keluar, aku masuk. Keluar, siapa yang suruh kamu masak? Kamu keluar. Aku masak, keluar, siapa yang suruh kamu masak? Semua udah sampai ya? Oke. Inti masalahnya apa sih? Ini harus dilihat dari 2 sisi. Ini bisa dibagi jadi 4 arah. Pimpinan, kamu rangkum dengan sangat baik. Kamu datang pas banget, aku lagi ngobrol sama semua orang. Bagikan pengalaman suksesku, kamu juga dengerin ya. Aku ngomong sama kamu. Xiaoyi, kamu udah mikir gimana matinya? Kamu ngapain sih, Sukingyu? Diam. Xiaoyi, kamu tahu kenapa aku pukul kamu? Aku gak tahu, lepas tangannya. Gak tahu. Aku susah payah dapetin 1 koin hidup lagi. Hampir aja hancur di tangan kamu. Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Gak apa-apa. Aku bakal bikin kamu tahu apa itu teknik pemulihan memori besar. Kamu mau ngapain? Ingat gak? Aku gak tahu. Sekarang? Aku ingat, kenapa kamu masih pukul? Kalau udah ingat harusnya dipukul lagi. Jangan pukul aku lagi. Kamu gerakin aku gak masalah, tapi jangan gerakin aku. Guaiji, Renchi, Sukingyu, kamu keterlaluan. aku keterlaluan? Dia hampir aja bunuh Guaiji. Kamu punya bukti apa? Orang-orang itu sudah ditangkap. Mau ikut aku ke kantor polisi untuk memverifikasi? Kalau sudah ditangkap, bukannya masalah selesai? Pak Cho. Sukingyu benar-benar keterlaluan. Kalau orang seperti dia dibiarkan di toko ini, pasti akan merusak reputasi. Benar, benar. Sukingyu, aku kasih kamu kesempatan lagi. Asal kamu minta maaf ke Yi. Aku masih bisa memaafkanmu sekali. Memaafkan aku? Perlukah aku dimaafkan olehmu? Kamu percaya nggak aku bakal pecat kamu? Setuju, jangan sampai kamu menyesal. Aku udah lama nggak mau kerja di sini, gaji kecil tapi masalahnya banyak. Diri sendiri kayak anjing husky, mau jadi galak kayak orang lain. Kamu hari ini harus pergi. Pak Cho, Sukingyu adalah top sales di toko ini. Lebih dari setengah penjualan adalah hasilnya. Kalau dia dipecat, apakah akan berpengaruh pada toko? Top sales susah ya? Apa kalian semua nggak bisa? Aku bisa. Oke, mulai hari ini. Kamu adalah manajer toko kita. Kamu dipecat. Xiaoyi, mulai sekarang hati-hati kalau keluar. Berhenti. Aku suruh kamu pergi? Kenapa? Masih nggak ingat ya? Sukingyu. Sekarang aku adalah manajer toko ini. Kamu pukul aku lalu mau pergi begitu saja? Kalian, tahan dia. Lepaskan aku. Sukingyu, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membatalkan pernikahan, aku nggak akan punya kesempatan bersama Kak Jia. Nggak nyangka masih ada yang menganggap Jia Dongliang sebagai Hata. Kamu, semoga nanti mulutmu masih sekeras ini. Bajumu ini lumayan bagus, teman-teman.
Kompetent bejanya. Berhenti. Siapa ini? Berani ganggu mener toko kita? Aku lihat siapa yang berani gangguin aku. Jangan takut, nak. Ada apa? Mama yang bakal dukung kamu. Aku juga. Kalian mau apa sih? Kamu adalah anak kesayangan Mama. Mama boleh memukulmu, tapi orang lain nggak boleh. Siapa yang berani ganggu kamu? Sebagai ibu, aku yang pertama tidak setuju. Ibu mertua. Kok aku rasa ada maksud tersembunyi di balik kata-katamu itu? Aku tidak ada maksud apapun, kamu yang berprasangka. Makasih, Bu. Aku melakukan ini untuk anakku. Kamu istri kepala bagian. Mereka ingin mempermalukan pejabat. Kalau bukan karena itu, aku malah ikut campur urusanmu. Kakak, keponakan kita sudah bukan kepala bagian lagi. Banyak bacot. Luka kamu belum sembuh, jangan banyak gerak. Si Yayi gimana kabarnya sekarang? Dia cuma bocorin jadwal kita, bukan yang nyuruh. Tapi para preman itu sudah ditangkap semua. Aku bikin kamu kehilangan pekerjaan. Iya. Aku dipecat karena kamu. Mulai sekarang kamu harus menghidupi aku. Bukannya kamu memang mau resign? Urusan cewek jangan ikut campur. Apa rencanamu berikutnya? Aku akan dukung apapun yang kamu lakukan. Aku mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Di kehidupan sebelumnya aku merugi karena kurang pendidikan. Di hidup ini aku harus menebusnya. Apa maksudmu kehidupan sebelumnya? Intinya, aku mau ikut ujian masuk kuliah. Semua sudah beres, tidur yuk. Tidurlah. Kalau kamu? Tidak boleh. Kamu baru keluar RS, aku harus merawatmu. Kalau lukamu sampai terbuka lagi, bahaya. Ini tidak baik. Dokter harus mengutamakan pasien. Aku hanya khawatir lukamu. Dia begitu baik dan percaya padaku. Aku tidak boleh berkhianat. Terima kasih. Who is he? Tidak terasa sudah besar ya. Om Yo, aku memutuskan untuk mulai bisnis. Aku datang kemari ingin bertanya. Untuk bisnis pakaian, daerah mana yang bagus untuk riset pasar? Tentu saja kota PU. Kalau gitu kita ke kota PU. Yakin mau ajak tante kecil? Bawa saja. Waktu itu aku bohongin dia. Kali ini jangan sampai menyakitinya lagi. Tante kecil. Tante, mana koper kamu? Kalian sudah tidak perlu ditemani orang tua lagi. Kalau kalian sangat ingin aku ikut, ya terpaksa aku temani. Langsung berangkat aja. Pergi, Bu. Su Qing Yu. Benar-benar seru. Bagaimana kalau kita naik kereta berikutnya? Pasti lagi. Kakja. Setelah kamu menjadi Raja Tari Pilih, jangan lupakan aku ya. Sampasensia. Bahkan jika aku menjadi Raja Tari Pilih, aku tidak akan pernah melupakanmu. Ratu Teraku. Apakah kamu mencium bau busuk? Kakak, aku tahu kamu iri padaku, sayangnya kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku iri padamu. Benar? Kak Ja akan segera menjadi Raja Tari Pilih. Menjadi bintang terkenal. Sayangnya kamu melewatkan kesempatan menjadi Ratu Tari. Terima kasih kakak telah memberikan kesempatan ini padaku. Aku benar-benar berterima kasih. Kak Ja, mari kita baikin dia. Bayarkan dia meni iso. Sabar sekalian. Tunggu sampai aku menjadi Raja Tari, aku akan kembali menemui kalian. Pergi. Kak Ja, Semengat. Raja Tari cepat pergi, kalau tidak juri akan pulang. Aku tahu kamu hanya ingin menarik perhatianku. Kamu gagal. Raja Tari Xinli, aku datang.
barangmu, terima kasih. Kapanpun ada masalah, hubungi aku, kita kan sesama warga. Pergi. Benar-benar percaya diri. Kenapa dulu aku tidak menyadari? Dia ternyata sangat lucu. Sudah gelap, ayo makan. Kamu belum bilang apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Kamu ingat pabrik tekstil di tempat kita? Tentu saja. Karena tidak terkenal. Setelah privatisasi, pesanan semakin sedikit. Sekarang hampir bangkrut. Aku ingin melihat kota besar. Apakah ada solusi? Mudah, belajar gaya Hong Kong, namanya. Buat seperti bahasa Inggris. Misalnya Blue Star atau Nike. Saat menjual, berikan diskon besar. Pasti laris manis. Ide bagus. Minumlah sedikit. King Yu. Tidak mau mendengarkan. Kalau aku tidak mabuk, mana ada kesempatan buatmu? Apa katamu? Bu Huaizi, jangan-jangan dia tidak bisa. Sepertinya dia perlu diperkuat. Ini kebahagiaan seumur hidup. Apa yang tidak bisa lakukan? Kenapa kamu tidur tanpa baju? Kemampuanku minum juga tidak buruk. Kenapa bisa? Sudah, bangunlah. Apa yang harus dilakukan hari ini? Apa itu? Tentu saja berbisnis. Aku bilang ya, kemampuanku minum tidak buruk. Pasti karena tidak cocok dengan cuaca, ya pasti itu. Habis. Ini barang-barang yang sedang laris belakangan ini. Tidak bisa, model-model ini terlalu jelek. Yang bisa kubeli sudah kubeli semua. Sepertinya hanya ada satu cara terakhir. Kamu punya cara? Buat sendiri desainnya. Bisa dong, belum pernah makan babi, tapi sudah lihat babi berlari. Silakan. Pilih beberapa model, langsung produksi, pasti laris. Tenang, pasti tidak ada masalah. Toko-toko itu setelah melihat bajunya, pasti akan meminta kerjasama denganmu. Untung ada kamu di sampingku. Kalau tidak, aku pasti tidak bisa bertahan sampai sekarang. Sudah, cepat pergi, aku tunggu kabar baikmu. Manajer Zhao. Bosku, toko saya sudah tidak ada ruang tambahan untukmu. Saya hanya butuh toko kecil. Jujur saja, pabrik pakaian baru seperti kamu, baik kualitas maupun modelnya, tidak bisa dibandingkan dengan produsen besar. Bagaimana? Habis, semuanya habis. Ini salahku, pasti desainku terlalu maju. Orang-orang sekarang belum bisa menerimanya. Produk baru yang kami desain, tidak ada yang tersisa. Semua terjual. Kualitas ini, jahitannya, modelnya. Katakan saja, berapa banyak bajumu, aku mau semuanya. Benarkah? Dan itu juga habis dalam sekejap.
Semua uang yang dihasilkan hari ini ada di sini. Desain baru kamu keren banget. Bisa bikin banyak desain baru. Tapi setiap model harus limited edition. Aku ngerti, kayak jual barang, semakin sedikit yang kelihatan. Semakin banyak yang berebut. Kamu benar-benar jenius. Ayo hitung berapa yang didapat hari ini. Hari ini dapat banyak banget. Kalau begini terus, aku bakal jadi miliarder cepet banget. Minum dikit, makan sesuatu. Tenang, kemarin cuma kecelakaan. Kali ini aku harus buktikan diri. Ayo, bersulang untuk calon miliarder. Ini kan calon raja berat dan masa depan. Kok kamu jadi begini? Bodoh. Suratin Takdir, sebelum diberikan tanggung jawab besar. Harus diuji mental dan fisiknya, betul. Intinya, nggak ada raja berat dan yang sukses tanpa melalui perjuangan. Kamu punya level tertentu. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tentu lanjut ikut kompetisi. Aku harus menang jadi juara Break dan C. Lancar nggak? Level mereka jelek banget, nggak perlu takut. Lebih jelek dari kamu. Aku bilang, kamu boleh menghina aku. Tapi jangan menghina skill Break dan C-ku. Aku cuma nyatain fakta aja. Oke, Dong Liang, kamu makan di sini dulu. Uangnya udah dibayar. Berhenti. Tambah 2 porsi mie lagi. Aku lagi diet, nggak makan karbohidrat. Mikir apa sih? Ngerti? Ini uang hasil hari ini, semua uang yang didapat. Aku serahkan kamu untuk urus. Nah gitu dong, baru sadar. Udah lama di sini, kita harus pulang. Iya, tante pasti kangen kita. Ayo. Berhenti. Gaya apa ini? Trendsetter. Aku dicurangi dari gelar Raja Break dan C. Kamu tahu nggak di mana aku melewati beberapa bulan ini? Aku keliling manggung di mana-mana, mulai dari acara pembukaan wisuda, sampai acara pembukaan TK aja aku datengin. Mereka nggak ngerti seni yang ada di tarianku. Kamu ngerti nggak? Senimu emang agak abstrak sih. Aku bahkan manggung di jalanan. Aku siapa? Aku Raja Breakdance. Kalau mau jadi yang terkuat, harus bisa tahan apa yang orang lain gak bisa tahan. Kamu tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Udah gak usah nasarin, dia udah nyerah. Bagus kata-katanya, aku akan tetap berjuang untuk mimpiku. Aku nggak nyangka, ternyata yang paling mendukung aku adalah kamu. Apa minta kamu? Kasih duit. Aku mau mendukung Dong Liang. Kalian maksudnya apa sih? Aku Jarong yang bukan tipe orang kayak gitu. Aku budak uang. Uang ini anggap aja kita pinjemin dulu ke kamu. Kalau suatu hari kamu jadi Raja Breakdance, ingat buat balikin ke kita ya. Apa yang kalian lakukan hari ini, pasti aku ingat terus. Gimana kalian? Mau pulang ya? Iya, kita udah keluar terlalu lama. Udah waktunya balik. Tolong sampaikan kui. Bilang aja tunggu sampai aku jadi Raja Breakdance. Aku bakal bawa medali emas pulang buat nikah sama dia. Dah. Semangat Raja Breakdance.
Kamu beneran percaya dia bisa jadi Raja Brave dan Cek? Gak percaya. Terus kenapa kamu? Dia pulang terlambat, kita bisa tenang sebentar. Uang ini worth it lah. Mama, kita udah pulang. Kamu baru ingat pulangnya? Maaf bikin Mama khawatir. Kak, kamu dengar suara apa enggak? Kayaknya aku dengar, tapi nggak ada orang di depan. Mama, kita udah pulang, jangan marah lagi. Tante kecil. Lihat ini apa, sini. Oh gitu ya, mereka jadi ada temennya. Punyaku mana? Lupa bawa. Kamu nggak punya hati. Mama, bercanda kok. Mama, aku berhasil. Ini hanya sebagian dari hasil kerja selama 3 bulan. Nanti akan ada lebih banyak uang yang dikirim ke rumah. Dan akan semakin banyak. Memang anakku, apapun yang dilakukan pasti yang terbaik. Sebenarnya. Kalau bukan karena bantuan King Yu, mungkin aku juga tidak bisa melakukannya. Tidak penting, kalian berdua sudah seperti suami istri. Kenapa harus dibedakan begitu jelas? Maksudmu kamu setuju kami berdua menikah? Tidak perlu buru-buru. Masih banyak ujian yang belum dilewati. Uang sebanyak ini pasti bisa beli banyak camilan enak. Tentu saja. Kenapa tiba-tiba ingin baca buku? Di situasimu sudah stabil, selanjutnya. Aku harus persiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sebenarnya, tidak perlu belajar lagi. Sekarang aku bisa menghidupimu. Tapi itu bukan Su King Yu lagi. Aku ingin menunjukkan nilai diriku, punya karir sendiri. Aku tidak ingin hanya menjadi istri Gu Weiqi. Atau ibu dari si Anu. Aku ingin ketika orang lain mengingatku, mereka langsung ingat Su King Yu. Kamu mengerti kan? Mengerti. Kalau begitu aku tidur di sofa. Malam ini kamu tidur di sini saja. Baik. Kamu tidak belajar lagi. Tidak perlu buru-buru sekarang. Bukan, jangan sembarangan meraba. Masih Yi kita yang paling perhatian. Jahat, semua itu karena Yo yang memaksaku. Tadi kamu tidak bilang begitu. Kenapa? Tidak ingin melihat kakak JMU lagi. Jangan sebut si bodoh itu lagi. Masa beneran merasa punya bakat menari. Sudah pergi lama sampai sekarang belum kembali. Entah sudah mati di luar sana atau belum. Kalau begitu untunglah aku. Tadi belum puas, bagaimana kalau? Mana orangnya? Aku pergi sebentar, langsung balik. Dead end. Ambilkan aku beberapa pulpen dan buku catatan. Bu, untuk apa butuh alat tulis sebanyak ini? Untuk menantu perempuan saya yang mau belajar ujian masuk perguruan tinggi. Bu, saya mau bicara beberapa hal. Ada apa? APA? Kamu serius, Tante? Apa aku bisa bohong sama kamu? Coba pikir, dia kerja di toko ini. Bulanan dapat uang segitu, ngapain? Kenapa harus resign buat ikut ujian masuk perguruan tinggi? Pasti pengen pergi dari sini. Nggak mungkin deh, ujian masuk perguruan tinggi juga nggak gampang. Kalau dia keterima di kota besar, lihat kehidupan di sana. Siapa yang mau balik lagi? Kasihan banget Kak Gu. Sudah susah-susah jagain dia selama ini. Bener juga, aku langsung pulang cari dia. Who is he? Kamu bilang ada pesanan buat pabrik kita? Berapa banyak barangnya? Batch pertama sekitar 100.000 unit. APA? Kemudian akan terus bertambah. Huaishi, kamu benar-benar penyelamat pabrik kita. Kumapasnen ani. Batch pertama sekitar 100.000 unit. APA? Kemudian akan terus bertambah. Kamu benar-benar penyelamat pabrik kita. Kumapasnen ani. Pak Yo, kamu nggak percaya ya? Jujur aja. Aku agak khawatir. Pernah dengar Blue Star Arc?
Tentu tahu, merek yang paling laris beberapa bulan terakhir. Desain pakaian mereka benar-benar unik. Katanya orang-orang di kota besar sekarang mengenakan Blue Star Art itu tren. Dan katanya, pendiri merek ini masih muda. Sampai. Benar. Akulah pemilik Blue Star Art. Bagus sekali, pabrik kita selamat. Terima kasih sudah menyelamatkan pabrik tekstil ini. Sebenarnya aku sudah lama mau tanya. Apakah kamu punya cerita dengan pabrik tekstil ini? Nenek dan kakekku dulu karyawan pabrik tekstil ini. Waktu kecil aku sering main ke pabrik tekstil. Lalu terjadi kecelakaan di pabrik tekstil. Nenek dan kakekku meninggal. Pak Yo merasa bersalah atas kejadian ini. Tapi aku tahu ini bukan salahnya. Makanya kamu ingin menyelamatkan pabrik tekstil ini. Bagiku, ini bukan cuma pabrik tekstil, tapi lebih seperti rumah kedua aku. Kamu harus berterima kasih padaku, ya? Ayo kita urus surat nikah dulu. Oke. Tapi aku harus bicara dengan ibuku dulu. Kamu belajar saja di rumah, ujian nasional tinggal beberapa hari lagi. Ada apa? Catatan dan buku matematikaku hilang. Tidak mungkin, pasti kamu taruh di suatu tempat, coba cari lagi. Tidak mungkin, aku taruh di sini. Catatan tidak masalah, tapi buku itu susah dicari. Begini saja, besok. Aku minta tolong temanku di kota untuk mencarikannya. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Siapa? Kakakku. Ibuku yang mengambil buku dan catatannya. Dia bilang apa? Mau diapakan itu? Tanpa itu, kamu tidak bisa ikut ujian nasional. Sekarang mau meninggalkan anakku, sudah terlambat. Aku kaget sekali. Kamu mencuri barang keponakanmu sendiri? Tentu saja tidak, aku juga ingin belajar. Dia punya yang sudah ada, aku hanya pinjam untuk melihat. Pinjam? Ayo pergi. Belajar apa? Kenapa memperlakukan orang seperti bodoh? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Apa kesalahpahamannya? Cuma tidak suka padaku saja. Besok aku akan tanya dulu. Kalau dia tidak mengaku, bagaimana? Kalau gitu kan? Kamu punya ide? Ini tidak baik. Baiklah. Sudah, waktunya sudah malam. Bibi kecil, cepat kembali ke kamar tidur. Tidak mau. Aku mau tidur dengan keponakan besar hari ini. Bibi kecil. Setelah makan, temani aku keluar ya, beli beberapa bahan. Beli? Bahan belajar yang kemarin hilang. Katanya ada buku baru yang masuk. Oke, setelah makan aku temani kamu beli. Buku pelajarannya hilang. Kenapa tidak hati-hati? Aneh sekali, bahan belajar hilang tidak masalah, tapi kenapa catatan saya juga hilang? Jangan-jangan dicuri orang ya? Masa sih? Siapa yang masuk rumah cuma mencuri buku? Kalian cepat pergi beli, biar saya yang membereskan di sini. Cepat pergi. Ayo pergi. Ada apa ini? Cepat pergi ke pabrik tekstil, ada urusan mendesak. Ayo. Anakku, ibu cuma tidak ingin kamu mengikuti jejak ibu. Semoga kamu tidak marah pada ibu. Bukannya kalian sudah pergi? Tak disangka, benar-benar ada yang masuk rumah mencuri. Tidak. Lalu ini bagaimana menjelaskannya? Saya cuma penasaran, ingin melihat isi buku pelajaran ini. Ibu, ngapain ibu mencuri buku-buku ini? Ini juga tidak berguna buat ibu. Bodohnya kamu,
Ini semua untukmu. Ibu, jangan sembarangan bicara. Saya tidak meminta ibu melakukan ini. Lihatlah, kalau dia diterima di universitas. Apakah dia akan pergi ke kota besar? Orang yang pernah ke kota besar. Menurutmu dia akan kembali ke kota kecil kita ini? Lalu kamu bagaimana? Ibu, terlalu banyak pikiran. Dia bukan orang seperti itu. Sekarang bukan, siapa tahu nanti. Nanti juga tidak akan. Pokoknya saya tidak setuju kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kamu belum menikah dengan anak saya, jadi kamu bisa pergi kapan saja. Ibu, soal ini salah ibu. Ibu tidak memberikan kami buku nikah. Bagaimana kami bisa menikah? Baiklah. Belum menikah saja. Sudah membela orang lain. Pokoknya saya tidak setuju. Kecuali kamu tidak mengakui saya sebagai ibumu. Ibu, jangan marah, ibu. Bukan dia yang marah. Huaizhi malah bertengkar dengan saya karena wanita itu. Bibi, Suqing itu wanita yang lisik. Waktu kalian ribut di toko itu semua rencananya. Kamu terlalu baik hati sehingga mudah tertipu. Benar, Bibi. Kita tidak boleh menyerah. Kalau ada yang harus pergi dari rumah itu, seharusnya Suqing, bukan Bibi. Benar, saya ibunya. Kenapa saya yang harus keluar? Betul. Sekarang kita kembali menghadapinya. Terima kasih ya. Suqing, urusan kita belum selesai. Ini juga tidak sepenuhnya kesalahan ibuku. Pasti ada orang yang berbicara sembarangan di telinganya. Kamu ini membela ibumu ya? Bukan. Sebelumnya ibuku tidak seperti ini, sejak ayahku mengkhianatinya. Dia menjadi sangat tidak aman. Selalu terlalu khawatir tentang hal-hal yang berkaitan denganku. Apa dia? Ketika aku masih kecil, ayahku mengkhianati dan mereka bercerai. Ibuku membesarkan aku dan bibiku sejak kecil. Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu, aku adalah segalanya baginya. Dan satu-satunya sandarannya. Itu sebabnya dia selalu membanggakanmu di depan orang. Benar, hanya dengan begitu dia merasa aman. Tapi dia juga tidak boleh memperlakukan aku seperti itu. Aku bukan orang seperti itu. Aku percaya padamu, tapi untuk hal ini kamu harus pelan-pelan. Jangan terlalu dipikirkannya. Aku tidak akan. Lagi pula dia sangat membantuku di toko itu. Aku harus mencari cara agar ibumu benar-benar menerimaku. Dengan begitu, yang bisa dia andalkan bukan hanya kamu. Buka pintu. Mereka tidak akan benar-benar meninggalkanku kan? Ibu, kenapa ibu di sini? Nak, cepat, bawa ibu masuk. Ibu, aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Bukan ibu, jangan salah paham. Sekarang tidak bisa. Ternyata, tebakan ibu benar. Kalian bahagia saja. Ibu akan pergi sendiri. Ibu, jangan salah paham. Kamu mau masuk boleh. Tapi tetap tidak bisa. Ibu, jangan menangis. Kakak, kalian masuk saja. Ibu, selamat ulang tahun. Ibu. Selamat ulang tahun. Ini untukku? Kita semua punya. Aku punya 2. Ayo buat permohonan. Ibu tidak hanya punya Huaizhi. Ibu juga punya kami. Ulang tahunnya menyenangkan kan? Menyenangkan. Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Bagaimana bisa? Kalendernya tahun lalu. Ini bisa salah ingat. Yi, lihat hadiah ulang tahun yang dikirimkan menantuku. Bibi, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Tipu? Kau wanita pengadu, jangan ganggu menantuku lagi. Kalau tidak, ketemu sekali, pukul sekali.
Sukinyu, aku tidak akan berakhir denganmu. Pak Yo, Anda harus membelaku. Sukinyu terlalu keterlaluan. Setiap hari menghinaku. Ya, dia memang keterlaluan, tapi tenang saja. Mereka tidak akan bertahan lama lagi. Ada seorang Tuan Sao dari kota besar. Akan tiba dalam beberapa hari ini, kau harus menjemputnya. Asalkan dia berbisnis dengan kita. Kau akan menikmati kemewahan tanpa batas, mengerti? Hah? Aku hanya suka padamu. Ah ya, aku tahu kamu. Biar aku periksa, apakah ada kemunduran dalam beberapa hari ini. Aku bekerja di pabrik garmen seumur hidupku. Belum pernah melihat desain pakaian sehalus ini. Pak Yo terlalu rendah hati. Saya menuntut kualitas yang lebih tinggi untuk pakaian ini. Saya ingin mengadakan pameran. Ingin mempopulerkan merek Lansing Arke ini. Pak Gu, tenang saja. Saya sendiri yang mengawasi batch pakaian ini. Pasti tidak akan ada kesalahan. Kalau begitu, terima kasih Pak Yo. Ah, kalau bukan karena kamu. Pabrik ini sudah lama tutup. Kakek nenekmu akan sangat bangga melihat pabrik ini kamu selamatkan. Mereka akan sangat bangga. Tuan Sao, asalkan bisa menguasai pabrik tekstil ini, pasti bisa menjamin karirmu melesat. Ya, terima kasih atas perkenalan Pak Yo, dan pensiunmu. Hahe. Sukinyu. Kali ini aku akan membuatmu dan Gu Huaizhi jatuh dari puncak. Pabrik ini aku yang ambil. Ini. Siapa kamu, Pak Yo? Pabrik ini aku beli 500.000. Anda jangan memaksakan diri. Siapa yang tidak tahu pabrik tekstil ini sudah tidak mampu lagi. Bahkan gaji pekerja pun tidak bisa dibayar. Kalau dijual ke Tuan Sao, masih bisa dapat uang. Kalau tunggu sampai bangkrut, tidak akan ada apa-apa lagi. Siapa yang bilang pabrik tekstil kita akan dijual? Ngerti, Mener Yo, ini soal harga yang kurang. Begini, aku tambah 10 lagi. Bahkan kalau kau tambah 1 juta. Aku tidak jual, pikir baik-baik ya. Pabrik yang hampir bangkrut, sok apa? Siai. Aku ingat kamu sepertinya mau menikah dengan Dong Liang. Tapi siapa ini? Tuan Sao, jangan dengarkan omongannya. Aku sama sekali tidak kenal orang itu, dia yang selalu nempel padaku. Aku cuma wanita lemah, bisa apa? Begini. Aku tambah 50.000, ini batas terakhirku. Mimpi di siang bolong, pabrik yang hampir bangkrut ini. Aku sudah kasih banyak, bangkrut. Pabrik kami bekerja sama dengan Blue Star Art. Pendapatan harian minimal 300.000. Kamu bisa kerja sama dengan Blue Star Art, itu 3 bulan lalu. Tiba-tiba muncul dan mengalahkan semua merek. Blue Star Art yang mendominasi industri fashion. Jadi, kamu dari mana ke mana? Aku masih ada urusan. Cepat pergi, tidak mungkin, Mener Yo. Mulai sekarang, Anda adalah kakak kandung saya. Anda adalah kakak kandung saya yang bukan saudara kandung. Cepat perkenalkan bos Anda pada saya, ada uang untuk dicari, Kak. Anda harus membawa adik ini. Kamu orang kampung, aku sedang bicara dengan kakak kandungku. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Dengar tidak? Cepat pergi. Jangan ganggu urusan besar Tuan Zhao. Siai. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya? Kamu adalah orang yang suka menjilat. Kamu ngerti apa? Aku kasih tahu. Ikut aku ada manfaat besar. Kakak Kendangke, orang yang bad habit. Aku ingin mengangkatnya sebagai ayah angkat. Kayaknya tidak perlu deh. Diam, kamu orang kampung. Kakak, aku kasih tahu. Sekarang banyak orang yang ingin mendekati ayah angkatku. Sebagai anak angkat, aku harus menghalangi orang-orang yang lupa diri ini. Bukankah kamu juga begitu? Kamu ngerti apa? Mereka semua datang karena uang ayah angkat. Aku beda, aku tidak hanya mengincar uang ayah angkat, tapi juga punya hubungan emosional dengan ayah angkat. Kakak, cepat perkenalkan ayah angkat pada aku. Sudah lebih dari 20 tahun, aku tidak bertemu dengannya. Ini adalah bos Blue Star Air. Benarkah? Gu Huaizhi. Jangan kira kamu bos APA Pun. Young Master Zhao kami takkan takut padamu, aku bertahu kamu. Dia sangat terkenal di kota kami. Ayah angkat di atas, terima hormat dari anak angkat. Jangan, usia kita hampir sama. Manajer Yo, mari kita ikuti rencana sebelumnya.
Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ayah angkat. Ada apa? Tidak ada apa. Bagaimana persiapanmu? Mudah, dapat juara pertama dengan gampang. Baguslah. Apakah ada masalah di pabrik tekstil? Tidak ada masalah besar. Itu karena acara peragaan busana. Tenang saja, begitu beberapa baju itu muncul, pasti akan membuat mereka terkesan dan Blue Star Air akan menjadi merek fashion yang mutlak. Merek fashion apa? Tidak ada, nanti kamu akan tahu. Lihat, ini apa? Ibuku setuju. Benar. Nanti setelah aku selesai ujian, kita akan mengurus surat nikah. Kamu belum melamarku, nanti harus kamu ganti. Lamaran tidak perlu, kan? Baik, lamaran. Nah, ini baru benar. Ayah angkat. Ayah angkat. Akhirnya aku menemukanmu. Dia baru saja memanggilmu apa? Ini pasti ibu angkat, ya? Halo, ibu angkat. Ibu angkat? Kamu siapa? Aku ayah angkat, hari ini baru diakui sebagai anak angkat. Seperti kata pepatah, ayah dan anak berperang bersama, nanti bersama ayah angkat. Akan menjadi yang tak terkalahkan di dunia fashion. Hei, berhenti dulu. Aku tidak pernah bilang akan bekerja sama denganmu, jangan asal bicara. Kamu datang untuk Blue Star Air, ya? Ibu angkat memang pintar. Sekarang masih pagi. Cepat pergi ke rumah sakit, periksa ke bagian saraf. Agar tidak terlambat diobati. APA maksana. Maksudnya, kamu orang gila. Kinyo itu, aku sama sekali tidak mengenalnya. Santai, kita lanjut bahas soal peragaan busana. Guhuaizhi ini keras kepala banget. Kalau launching Terrace Casey Marika Pesanan. Bagaimana caranya akuisisi pabrik tekstil ini? Tuan Zhao. Guhuaizhi benar-benar keterlaluan. Berkelahi sampai tidak menghargai Anda. Aku mendengarnya saja sudah kesal. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Tuan Zhao, Anda sudah dapat ide? Tidak. Tuan Zhou, saya ada satu siasat. Coba katakan, beberapa hari lagi pameran mereka, kalau tidak ada model. Dia pasti sangat canggung, kan? Jahe tua memang lebih pedas, Anda terlalu memuji. Baju ini pasti cocok dipakai Dong Liang. Hubungan ayah dan ibu angkat sangat baik, sampai saya tersentuh. Kamu sudah dewasa, tidak bisa malu sedikit? Tidak habis-habis. Su Qingyu, kamu sombong APA? Jangan pikir kamu bisa selalu sukses. Sebelumnya kamu hanya beruntung, kali ini kamu hancur. Xiaoyi tampaknya terakhir kali saya bermain ringan. Sampai kamu tidak ingat. Saya tidak menyembunyikan lagi, pameran hari ini adalah awal kehancuran kalian. Menyinggung Tuan Zhao, kalian hanya tinggal menunggu mati. Apa maksudnya? Bol Casey tahu, lejipila kamu tidak ada waktu. Hari ini adalah debut lansing Erke. Coba bayangkan kalau tidak ada model dan produk. Apa kata orang nanti? Ini rencana kalian? Sebentar lagi kamu tahu. Oh iya. Jaga-jaga kalau nanti orang kalian tidak datang. Tuan Zhao sudah dengan hati-hati. Siapkan rencana cadangan untuk kalian. Ayo pergi ke pabrik tekstil. Kepala Yo, Anda ini. Baju paling penting kita dirampas. Model juga sekarang tidak bisa dihubungi. Apa? Ini ulangan kalian? Ini kata kalian. APA masalahnya. Jangan pura-pura bodoh di sini. Ragi, kau tidak punya dasar. Kamu. Pak Gu, ini semua salahku, aku tidak mengatur dengan baik. Manajer Yo, ini bukan salahmu. Beberapa orang sengaja melakukannya. Kamu tidak bisa mencegahnya. Bagaimana ini? Kita tidak bisa benar-benar menjadi bahan tertawakan, kan? Bagaimana, tidak ada cara.
Kalian tahu apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang jahat, APA. yaitu membuka sampahnya di tengah pertandingan. Bagaimana kamu tahu kita tidak punya persiapan sama sekali? Persiapan apa yang kamu punya tidak terdugakan. Barang yang kalian curi itu adalah produk yang sudah lama kami luncurkan, tidak mungkin. Meskipun begitu, kalian juga tidak punya model. Bagaimana? Ibu tiri, kamu mau tampil sendiri ya? Siapa bilang? Mereka tidak punya model. Kamu, Kokokja. kamu dekat dengan mereka ya? Tidak, dengarkan aku menjelaskan. Aku siapa kamu, datang ke sini untuk pamer. Aku Jadong Liang. Aku bilang begitu. Juara nasional breakdance Sinpu. Jadong Liang, juara nasional breakdance. Aku jadi model Blue Star Air, cukup layakan. Kamu pasti pamanku, juara nasional breakdance. Petoken Fashion. Nanti kamu jadi duta merek kita ya, keponakan, pergi. Bagaimana? Sekarang aku benar-benar raja breakdance. Heraton. Aku tahu kamu bisa. Jia Dongliang benar-benar menjadi raja breakdance. Ternyata nasib semua orang berubah. Semua barang sudah dibawa. Tenang, semua sudah dibawa. Ayo cepat makan sarapan. Dengan begini pasti bisa dapat nilai sempurna. Aku juga sudah tidak bisa makan lagi. Yang penting niat, makan sedikit saja. Siang mau makan apa? Mama yang masak. Apapun yang mama masak, aku suka. Sudah. Tunggu aku. Kinyu, tunggu aku antar kamu. Kak, ada paket untukku. Bagus sekali. Selamat. Kita mau kemana sih? Misterius sekali. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kinyu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Malam pertama pernikahan, kamu mau duduk terus begini? Ini pertama kalinya aku menikah, belum ada pengalaman. Aku tidak melakukan perjalanan waktu, hanya bermimpi indah. Tapi dia telah mengubahku. Aku dan Jiadong yang sudah bercerai. Resmi mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Sekarang aku akan mulai mengejar hidup yang menjadi milikku sendiri. Usia 40-ku penuh harapan. Lalu bagaimana dengan hidupmu?